Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Baik. Udah siap ya belajar hari ini? Untuk kita memulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Ibu minta kepada ketua kelasnya untuk pimpin doa kita bersama hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa, silakan pimpin coba ketua kelasnya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Setiawan. Nah, Ibu sangat berharap kalian semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Oke, Ibu pengen memutarkan kepada kalian ada beberapa video motivasi. Kalian di sini boleh memilih mau video yang mana. Oke, sebentar ya, Ibu akan share screen. Kalian mau pakai video yang mana untuk motivasi kita belajar hari ini. Nah, izinkan Ibu share screen ya. Oke, di sini ada 4 video motivasi. Kalian mau pilih yang mana? Oke, kalian boleh pilih mau video yang mana yang akan diputar. Cara belajar yang benar, atau 5 perbedaan orang pintar dan orang cerdas, atau mengatasi sifat malas, atau tidak ada kata terlambat. Kalian mau pilih yang mana? Silakan. Cara belajar yang benar aja, Bu. Oke, cara belajar yang benar. Kita simak videonya ya. Belajar itu nggak mengenal waktu, nggak juga mengenal umur. Baik di sekolah, kuliah, tempat kerja, maupun sampai tua sekalipun, semua orang harus terus belajar. Karena belajar itu juga bisa mendewasakan kita. Tapi ingat loh, belajar juga nggak boleh sembarang belajar. Belajar juga harus dengan cara yang benar. Ada 5 hal yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa belajar dengan cara yang benar. Pertama, mindset yang benar. Sama seperti ketika kamu sebelum berolahraga, kamu kan juga harus melakukan pemanasan dulu nih. Sama juga dengan belajar. Sebelum belajar pun harus ada yang dipersiapkan terlebih dahulu. Yang harus dipersiapkan adalah mindset atau cara berpikir kita. Pikiran kamu harus dibenarkan dulu nih. Bagikan gelas kosong yang siap menerima, bagikan spons yang siap menyerap. Pikiran kamu juga harus terbuka. Jangan belum apa-apa udah antipati duluan. Jangan belum apa-apa kamu sudah memblok dan bilang, udah tahu, nggak perlu, ini kan caranya beda. Kalau komentar kamu seperti itu tuh, kamu juga nggak akan bisa untuk menerima semua pembelajaran yang akan masuk ke dalamnya. Kalaupun mungkin ada yang berbeda, jangan ditolak dahulu, tapi harus dicerna dan juga diolah. Ingat, dengan mindset yang benar, maka kamu pun bisa belajar dengan cara yang benar. Yang kedua, guru yang benar. Belajarlah dari orang yang pernah melakukan hal yang ingin kamu pelajari. Belajarlah dari orang yang benar-benar mengerti hal-hal yang memang kamu ingin kuasai. Kalau kamu belajar masak tapi belajarnya sama montir yang nggak pernah bisa masak sama sekali, pastinya nggak akan bisa juga kan? Kalau kamu ingin belajar renang tapi belajar dengan guru yang sama sekali nggak pernah berenang, pasti hasilnya juga tidak akan maksimal. Tapi kalau kamu mau belajar dengan orang yang ahli, yang benar-benar sudah mengerti hal-hal yang kamu ingin kuasai, belajar juga dari orang-orang yang sudah terbukti melakukan hal yang memang ingin kamu dapatkan dan juga ada track recordnya, pastinya pembelajaran kamu juga pasti akan jauh lebih cepat dan jauh lebih efektif. Yang ketiga, waktu yang benar. Belajar itu juga butuh yang namanya waktu. Nggak bisa nih semua dikebut dalam semalam. Walaupun emang sih ada istilah SKS alias sistem kebut semalam. Atau istilah the power of kepepet. Sama halnya dengan belajar. Belajar juga butuh yang namanya waktu. Pikiran kita pun juga butuh jeda untuk bisa mengolah dan mencerna semua hal yang ada. Karena sebenarnya nih, bahkan belajar itu harus dijadikan sebuah kebiasaan. Sama seperti halnya analogi tentang mandi ataupun gosok gigi nih. Mungkin nggak sih kamu mandi selama 1 jam, 2 jam bahkan, abis itu kamu nggak mandi lagi selama 1 bulan. Pasti rasanya risih. Atau mungkin, saya kan udah gosok gigi nih selama setengah jam, berarti abis itu saya nggak usah gosok gigi lagi selama seminggu. Nggak mungkin juga kan? Pasti rasanya risih, pasti rasanya aneh banget. Sama juga, belajar pun harus seperti itu. Harus dijadikan habit. Jangan sampai, hari ini kan saya sudah belajar terus-terusan 10 jam, abis itu tinggalin aja deh, nggak belajar lagi. Jadinya kan nggak efisien. Ingat,
Belajar itu sekali lagi harus dijadikan sebuah kebiasaan. Sama seperti mandi, sama seperti gosok gigi. Sehingga kalau ada hari di mana kamu nggak mandi, nggak gosok gigi, rasanya aduh ada yang kurang ya. Aduh gak enak ya. Begitu juga dengan belajar. Kalau itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, sehari aja kamu gak belajar, pasti kamu akan merasa, duh kok risih ya, kok ada yang kurang ya. Karena sekali lagi semua itu sudah menjadi kebiasaan yang kamu lakukan setiap harinya. Keempat, cara yang benar. Setiap orang punya cara tersendiri bagaimana dia bisa menyerap informasi secara efektif dan juga efisien. Kamu pun harus bisa mengenali kamu termasuk tipe orang yang belajarnya seperti apa. Secara garis besar nih ada 3 tipe orang, visual, auditory, dan juga kinestetik. Orang visual itu biasanya mereka akan menangkap secara optimal, menyerap informasi yang dibaca ataupun dilihat. Orang auditory biasanya adalah orang yang lebih mudah menerima informasi melalui apapun yang dia dengar. Orang kinestetik biasanya adalah orang yang sangat senang dan juga cepat mengerti bila informasi itu diserap terlebih dahulu ataupun dicontohkan dahulu. Atau dia membayangkan orang lain untuk melakukan hal yang sedang dipelajarinya. Kalau kamu termasuk yang mana nih? Coba kenali diri kamu terlebih dahulu dan ketahui cara belajar mana yang paling efektif untuk kamu sehingga kamu pun bisa menggunakan cara tersebut dengan tepat. Kelima, lingkungan yang benar. Ada orang yang suka ketenangan dalam belajar, harus tenang banget. Bahkan ada suara nyamuk lewat aja, waduh mengganggu konsentrasi. Tapi ada juga nih orang yang suka belajar dengan menggunakan musik. Jadi saat belajar dia harus mendengarkan musik, baik itu musik klasik, musik pop, atau bahkan musik rock. Bebas, apapun itu, yang paling penting adalah kamu tahu yang mana yang membuat kamu bisa lebih efektif untuk belajar. Ada juga nih orang yang suka belajarnya sendirian. Ada juga orang yang suka belajar secara berkelompok, biar ada teman yang diajak diskusi katanya. Boleh-boleh aja, nggak ada salahnya. Yang penting kamu sendiri tahu apakah dengan cara itu pembelajaran kamu bisa efisien atau enggak. Dan yang paling penting, apapun itu, pastikan kamu juga sudah berada di lingkungan yang positif. Karena dengan siapa kamu bergaul saat ini, itu akan mempengaruhi masa depan kamu. Jadi itu dia 5 hal yang harus kamu ketahui. Jadi ingat, walaupun kamu suka belajar, nggak boleh sembarang belajar ya. Karena belajar juga harus dengan cara yang tepat. Mindset yang benar, cari guru yang benar, gunakan waktu yang benar, dengan cara yang benar, dan pastinya di lingkungan yang benar. Oke semuanya, itu tadi video motivasi dari Mary Riana. Bisa Ibu jelasin sedikit ya, dari video tadi Mary Riana mengatakan cara belajar yang benar itu ada 5. Yang pertama itu harus punya mindset yang benar. Jadi kalian itu harus punya mindset, oh saya ini mau belajar. Belajar itu untuk siapa? Apakah untuk gurunya ataukah untuk saya? Jadi kalian harus punya mindset yang benar. Yang kedua, kalian harus belajar dengan orang yang benar, artinya dengan guru yang benar. Kalian belajar dari sumber yang tahu informasi, yang bisa mengajarkan ilmu tersebut gitu. Jangan, bukan asal-asalan, nggak ada sumber asal-asalan dalam belajar. Jadi kalian harus cari guru yang benar. Yang ketiga, kalian harus bagaimana? Kalian harus menjadikan belajar itu sebagai habit. Jadi menjadi suatu kebiasaan. Jangan sampai belajar itu bagi kalian jadi apa ya? Kayak tadi kata Mary Riana, sistemnya SKS, sistem kebut semalam. Jadi besok ulangan, malam ini belajar. Nah itu cuma nyantol saat itu aja, tapi ilmu itu tidak akan nyantol lama di otak kalian. Kalian udah belajar kan sistem koordinasi di sistem saraf. Jadi belajar itu harus bersifat habit, kebiasaan. Jadiin kebiasaan bagi kalian. Terus belajar juga harus dengan cara yang benar. Nah, kalian udah mengenalin belum cara belajar kalian seperti apa? Ada yang cara belajarnya auditory, ya kan? Lewat dengar sambil dengar lagu, dia bisa belajar. Tapi ada yang dia belajarnya lebih ke kinestetik, dia harus sambil praktek. Apa yang dia pelajari harus dia tulis gitu. Apa yang dia pelajarin harus dipraktekkan. Ada yang dia belajarnya dengan visual, jadi dia belajarnya dengan melihat. Jadi dia lebih tingkatannya di situ, kayak ada video-video, dia bisa seperti itu. Dan juga dengan cara belajar yang benar, maka seseorang itu akan meningkatkan potensi dia dalam menerima ilmu pengetahuan. Dan cara belajar yang terakhir menurut Mbak Mary Riana adalah dengan lingkungan. Jadi kalian itu mencari lingkungan yang menunjang bagi proses pembelajaran kalian. Carilah teman-teman yang punya satu pemikiran dengan kalian, cara belajar yang sama. Nah itu akan lebih meningkatkan lagi cara kalian agar dapat belajar lebih efektif. Ya, oke. Ada yang mau itu tadi video motivasi yang udah kalian pilih. Sekarang kalian refleksi ke diri kalian gimana cara belajar kalian ya. Ibu harap kalian dengan nonton video motivasi tadi menjadi lebih bersemangat. Oke? Nah, kita lanjut ke materi kita hari ini. Kemarin kan Ibu udah kasih tahu bahwa kita hari ini akan Zoom. Nah, materi kita hari ini adalah tentang enzim. Oke?
Kalian sudah cek di GCR ya, mungkin ngeliat-ngeliat di GCR-nya bab tentang enzim itu seperti apa. Pernah dengar kata enzim nggak, Nak? Ada yang pernah mendengar kata enzim sebelumnya? Pernah. Oke, Anissa. Oke, Anissa, menurut Anissa enzim itu apa, Nak? Ada pasta gigi yang namanya enzim itu loh, Bu. Oh, pasta gigi enzim. Oke, jadi enzim itu pasta gigi. Oke, ada yang lain? Bisa membantu Ibu enzim? Itu Bu, cairan pembantu mekanisme di lidah ya? Oke, cairan yang membantu mekanisme pencernaan ya di lidah ya. Oke, ada lagi? Iya. Ada lagi? Ada yang tahu enzim itu apa? Pokoknya dia zat yang membantu proses metabolisme tubuh kita gitu. Iya, betul sekali Aulia. Jadi enzim itu adalah bahan biokimia yang membantu metabolisme di dalam tubuh kita. Nah, Ibu mau share lagi nih video, cuman sebentar videonya, tapi semoga jadi gambaran bagi kalian ya tentang enzim. Nah, kayaknya tadi bermasalah sama suara, mungkin nanti Ibu akan dubbing kali ya. Mungkin nanti Ibu akan dubbing sebentar tentang enzim itu apa. Ibu akan share, ini di sini video jelasan tentang enzim. Bentar ya. Semoga kalian bisa paham di sini. Nanti kalau misalnya kalian masih kurang paham, boleh chat sama Ibu, boleh di grup kita bisa ini ya, bisa bahas lagi. Oke. Human body is a product of different chemical reactions and processes. But what controls these reactions? In 1833, a French chemist, Anselme Pien, was the first to discover the vital force that drove these reactions and named it enzyme. Enzymes are substances, proteins, or in some cases, ribonucleic acid, RNA, that speed up a biochemical reaction by modifying specific substances called substrates. Enzymes are supremely selective in who they bind to and modify, hence their specificity. Mode of action. Easier said, but how does a tiny enzyme speed up a chemical reaction? The answer to this is simple. Enzymes perform this critical task by lowering a reaction's activation energy, that is, the amount of energy needed for the reaction to begin. Enzymes bind to their substrates, hold them in such that chemical bond breaking and bond forming processes take place more easily. Enzymes have a specific place in them called active site, where the substrate binds and real-time action takes place. Active site has a specific size, shape, and chemical behavior rendered to it by specific arrangement of amino acids. Thanks to these amino acids, an enzyme's active site is unique only to a particular substrate. In addition to the active site, many enzymes consist of a non-protein part called cofactor. Cofactors may be cations, positively charged metal ions, activators, bound temporarily to the active site to activate the enzyme, organic molecules, vitamins or vitamin products, coenzymes, that join enzyme-substrate complex temporarily, prosthetic groups, permanently enzyme-bound. Many enzymes only perform their catalytic role when associated a coenzyme. An inactivated enzyme, protein, along with its coenzyme, non-protein, makes up a system called holoenzyme. To add to the complexity, scientists termed this inactivated enzyme as apoenzyme. And therefore, the equation becomes holoenzyme equals apoenzyme plus coenzyme. Itu tadi pengenalan tentang enzim ya. Jadi, enzim itu adalah senyawa biokimia yang membantu dalam proses metabolisme sel kita. Jadi, dia membantu segala proses yang terjadi di dalam tubuh kita. Macam-macamnya ada banyak. Waktu belajar sistem pencernaan kan dulu pernah ya belajar tentang enzim. Nah, jadi kalau misalnya kalian sudah nonton video tadi, harusnya kalian punya gambaran bahwa
enzim itu digunakan untuk apa, ngapain aja tugasnya si enzim. Nah, tadi kalian sudah melihat beberapa tampilan tentang enzim. Di sini Ibu akan men-share kembali kepada kalian Ibu akan men-share kembali kepada kalian PowerPoint Ibu ya. Oke. Sudah muncul, Nak? Nah, di sini PowerPoint Ibu sudah tampil ya. Oke. Tujuan kita tadi adalah agar kita memahami tentang apa itu enzim, proses metabolisme. Nah, metabolisme itu tersendiri adalah reaksi-reaksi kimiawi yang terjadi di dalam tubuh kita yang mengubah energi menjadi kita bisa beraktivitas. Ada dua, ada katabolisme dan anabolisme, reaksi yang membentuk dan reaksi yang menguraikan. Ya, oke, Ibu lanjut. Tadi kita ke enzim, senyawa protein yang diproduksi oleh sel-sel makhluk hidup. Nah, di sini klasifikasinya itu ada dua, ada enzim intraseluler dan enzim ekstraseluler. Tadi yang di video tadi sudah diberitahu bahwa di situ ada komponen enzim, yaitu dari protein, dan non-enzim itu gugus prostetik, ya, yang non-protein. Nah, di sini bagian-bagian dari protein dan non-protein tadi akan Ibu jabarin lagi di pertemuan kita selanjutnya, tapi Ibu pengen kalian membaca PowerPoint yang Ibu berikan di GCR. Ibu kasih kalian waktu 5 menit. Kalian boleh pilih mau yang bagian mana. Nanti Ibu minta kalian menjabarkan bagian yang kalian pilih tadi. Ya, di kolom chat kalian pilih misalnya ada tadi Ihsan Riyandi, atau ada Ihsan Riyandi, siapa lagi ya tadi? Ada Aulia, ada Cynthia, Dania. Nah, itu kalian boleh pilih, kalian mau memahami tentang, memberi kesimpulan tentang apa. Di sini kalian silakan pilih tentang sifat-sifat enzim, kalian cara kerja enzim. Ya, ada dua cara kerja enzim, teori enzimnya, terus penghambat kerja enzim atau faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Masing-masing kalian silakan memilih bagian mana yang ingin kalian jabarkan, yang ingin kalian teliti, yang ingin kalian gali informasinya, ya. Silakan kalian tulis di situ di kolom chat, misalnya tadi si Audrey mau pilih apa? Tulis di kolom chat, Bu, saya pengen membahas tentang sifat-sifat enzim. Nanti kamu Ibu kasih waktu 5 menit untuk mencari informasi dari mana saja, boleh dari PowerPoint, boleh dari GCR, atau boleh dari Google, atau dari buku, kamu misalnya punya buku sendiri, atau misalnya kamu punya dari bimbel kamu akan membahas tentang sifat-sifat enzim. Nah, mungkin yang lain, Bu, saya mau yang lain deh, saya nggak mau sifat-sifat enzim. Misalnya Anissa maunya, saya mau cara kerja enzim, Bu. Boleh. Anissa boleh tentang cara kerja enzim. Atau misalnya Ali pengen tentang faktor-faktor deh, Bu. Saya pengen tentang faktor-faktor. Nah, Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk memilih bagian mana yang ingin kalian kaji lebih dalam terkait dengan materi enzim ini. Silakan kalian tulis di kolom chat itu, kalian mau bagian mana. Nanti setelah kalian tulis, Ibu akan minta kalian mempresentasikannya 5 menit. Ibu rasa cukup, karena itu enzim itu sangat simpel materinya ya. Jadi misalnya sifat-sifat enzim itu ngapain, ini kan cuma ada 1, 2, 3, 4, 5. Nanti Ibu akan pilih beberapa anak untuk membacakan sifat-sifat enzim yang sudah dia pilih. Oke? Bisa dipahami? Bisa dipahami, Nak? Bisa, Bu. Oke, Bisa. kasih waktu 5 menit ya. Silakan cek di GCR-nya, nanti tulis di kolom chat ya. Silakan kalian tulis di kolom chat, kalian mau mempresentasikan bagian mana. Oke, silakan Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang, kalian pilih bagian mana yang ingin kalian presentasikan.
Oke, sudah 5 menit. Ya, udah ada yang nulis ini, Aulia, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Oke, Aulia nanti mau mempresentasikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang lain mungkin belum nulis ini, yang lain belum nulis ya. Baru selesai baca ya kali ya. Oke, nggak apa-apa. Ibu tunggu ya. Ya, Fatima pengen tentang komponen enzim. Ya, nanti di sini Ibu pengen kalian, Ibu kasih waktu, tapi bukan hari ini kali ya, karena kita nanti kan jam 8 ada Zoom yang lain ya, ada Zoom kegiatan 1 Muharram. Jadi mungkin nanti di bagian mana yang ingin kalian presentasi, kalian tulis di kolom chat di grup WA kelas kita aja ya. Di mana? Ada usul? Iya, Bu. Nanti tulis di grup ini kita aja, di grup kelas kita aja. Jadi nanti untuk enzim ini, yang pertama yang kalian pahami bahwa enzim tadi merupakan biokatalisator. Jadi dia mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi, dengan komponen utamanya adalah protein gitu ya. Nah, dia diproduksi oleh siapa? Oleh sel-sel hidup. Nah, dia berfungsi sebagai biokatalisator pada tubuh kita untuk mempengaruhi kerja enzim. Nah, teman kita berikutnya, Ibu minta kalian untuk mulai presentasi bagian mana yang ingin kalian sampaikan terkait dengan fungsi enzim ini. Ya, Nak ya? Oke, karena waktu kita terbatas, Ibu minta maaf kalau ada kata-kata yang salah, pada Allah mohon ampun. Tapi sebelum Ibu tutup, Ibu pengen siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan? Ayo aja, Bu. Nah, Dania, boleh. Jadi enzim itu adalah biokatalisator yang dapat mempercepat laju reaksi kimia dalam tubuh. Nah, dalam fungsinya dia itu punya sifat-sifat tertentu dan dia juga punya 2 cara kerja. Terus dia juga punya faktor-faktor yang mempengaruhi kerjanya, dan dalam fungsinya juga dia punya penghambat. Dalam itu pokoknya penghambatnya itu ada 2. Ada inhibitor kompetitif sama non-kompetitif. Terus kalau cara kerja juga ada 2 sebenarnya. Ada teori lock and key sama ada feed induction gitu. Itu aja sih Bu yang saya tangkap. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Dania. Ya, betul sekali. Itu tadi kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini. Untuk presentasi yang tadi udah kalian tulis di kolom chat, insya Allah akan disampaikan di pertemuan kita selanjutnya ya. Oke, Ibu harap kesimpulan tadi sudah masuk di benak kalian pelajari. Seperti kata Mbak Mary Riana, belajar itu kalian yang memutuskan dengan lingkungan yang tepat, dengan mindset yang tepat, dan gurunya dengan membentuk suatu kebiasaan. Jadi kalau misalnya belajar itu jangan sistem SKS ya. Nah, sampai jumpa lagi di minggu depan. Semoga pelajaran hari ini bisa bermakna. Ibu mohon kepada tadi yang mimpin doa. Sekarang Ibu mohon mimpin doa lagi untuk penutupan belajar kita. Nak, silakan. Silakan Anissa, pimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita membaca doa. Baca doa, mulai. Selesai. Oke. Nah, Ibu mengingatkan kembali untuk presentasinya nanti yang pengen presentasi sesuai dengan minat kalian ya. Kalian pengen presentasi dalam bentuk video boleh. Kalian mau presentasi dalam bentuk poster boleh. Kalian mau bentuk presentasinya dalam PowerPoint boleh. Ya, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.